Selamat malam Sobat Ilmiah. Pada malam hari ini saya akan eh, menunjukkan cara untuk mendeteksi data, apakah data ini mengandung data yang outlier atau tidak. Data dikatakan outlier tergantung kepada nilai alfanya. Kalau alfanya 1%, maka data dikatakan outlier apabila nilai Z-nya lebih kecil dari negatif 2,58 atau lebih besar dari 2,58. Kalau alfanya 5%, data dikatakan outlier apabila nilai Z-nya itu lebih kecil dari 1,96 atau lebih besar daripada 1,96. Dan apabila alfa yang digunakan adalah 5%, maka data dikatakan outlier apabila nilai Z-nya lebih kecil dari negatif 1,65 atau lebih besar daripada 1,65. Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa kalau alfanya 1%, itu batasnya nilai Z negatif lebih kecil dari negatif 2,58 atau lebih besar dari 2,58. Ini kita lihat tabel Z-nya, mengapa kalau alfanya 1%, nilai Z dikatakan outlier apabila nilai Z-nya lebih kecil dari 2,8 atau 2 atau lebih besar dari 2,58. Nah, ini adalah tabel Z. Kalau alfanya total luas tabel Z itu adalah 100%. Kurang lah ya, kurang 100% karena tidak pernah memotong sumbu X sehingga hanya mendekati 100%. Hanya mendekati 100%, jadi 100%. Kalau 100%, alfanya 1%, maka tingkat kepercayaannya tinggal 100% dikurangi dengan 1%, 99%. Sementara tabel Z yang kita punya adalah hanya separuhnya saja, sehingga ini kita bagi dua, ketemunya adalah 0,495. Di tabel Z yang mendekati angka 0,495 adalah 2,58. Ini 2,58. Sehingga di sini pada 2,58. 2,58. Sehingga ketika alfanya 1%, maka batas nilai Z-nya adalah 2,5%. Sedangkan kalau 5%, 100% dikurangi 5%, ketemunya adalah 95%. 95% dibagi 2, 0,475. 0,475, angka yang paling mendekati adalah nih. Ini yang paling mendekati persis di angka 0,475 yaitu 1,96. Demikian juga apabila alfanya 10%, maka 100% dikurangi 10%, ketemunya adalah 90%. 90% yang paling mendekati adalah 1, ini 90, angka 90% yang paling 90% dibagi 2.
0,45. 0,45 yang paling mendekati adalah ini. 165. 1,65. Nah, itu. Nah, itu kenapa kalau 1% batasnya 2,58, kalau alfa 5% batasnya 196, kalau alfanya 10% batasnya adalah 1,65. Bagaimana cara menguji data ini ekstrim, mengandung data ekstrim atau tidak? Kita harus merubah variabel tersebut ke dalam bentuk terstandarisasi. Variabel apabila dirubah ke dalam bentuk standarisasi, maka di depannya ada kita kasih notasi Z. Z-pen artinya adalah pendapatan yang sudah distandarisasi. Kalau saudara ketemu variabel ZX1, maka artinya itu adalah X1 yang sudah distandarisasi. Untuk menstandarisasi, rumusnya adalah XI dikurangi X bar dibagi standar deviasinya. Oleh karena itu, maka kita harus mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Kita harus mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Kita harus mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu, kemudian kita juga harus mencari nilai standar deviasinya. Nah, kita akan mencari nilai rata-ratanya. Ini variabel pendapatan akan ditransformasi ke dalam bentuk standar DIS. Nilai rata-ratanya adalah average. Nah, ini sudah ketemu 63,933, 63.933,33. Kemudian standar deviasinya kita cari STDEV. Nah, sudah ketemu. Maka untuk mentransformasi ini XI dikurangi X bar, saya absolutkan pakai F4 supaya kalau di copy tidak geser. Kemudian dibagi standar deviasinya, saya juga absolutkan biar kalau di copy juga tidak geser. Tarik ke bawah. Nah, kalau kita menggunakan alfa 1%, itu batasnya kan 2,58. Berarti di sini kita lihat ada yang lebih besar daripada 2,58, yaitu 2,71. Berarti ini mengandung data yang ekstrim, yaitu 150.000. Ini termasuk ekstrim. Karena nilai Z-nya lebih besar dari 2,58 kalau kita menggunakan alfa 1%. Cara lain untuk mentransformasikan variabel ke dalam bentuk standar DIS bisa juga dengan menggunakan cara semacam ini. Kita klik ini, insert function, kemudian dicari standar DIS. Ini standar DIS, itu di kategorinya statistikal, cari SS, standar DIS. Nah, ini ketemu. Nah, kemudian XI-nya mana? Ini kan. Rata-ratanya mana? Ini kan, saya F4 juga, biar enggak geser. Kemudian standar deviasinya mana? Ini kan, saya F4 juga, geser, tarik ke bawah. Nah, ini. Jadi, sudah ketemu. Ini sama kan? Ini yang ekstrim. Nah, ini variabel kalau sudah distandarisasi, maka rata-ratanya akan sama dengan 0. Nah, ini rata-rata akan 0. Kemudian standar deviasinya akan sebesar 1. Nah, begitulah cara singkat untuk mendeteksi apakah data kita mengandung outlier atau tidak, yaitu dengan cara merubah ke dalam bentuk standar DIS. Apabila nilai standar DIS-nya
lebih besar dari 2,58 atau lebih kecil dari 2,58 pada alfa 1%, maka dikatakan data tersebut outlier. Kemudian apabila kita menggunakan alfa 5%, apabila lebih kecil daripada 1,96 atau lebih besar dari 1,96, nilai Z-nya dikatakan outlier. Dan apabila menggunakan alfa 10%, dikatakan outlier apabila nilai Z-nya lebih kecil dari 1,65 atau lebih besar daripada 1,65. Saya rasa itu cara untuk mendeteksi data yang outlier. Saya rasa itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.